Hai semua, balik lagi di Daily Mili. Kali ini saya mau bikin mie lidi Aceh. Disimak ya. Jadi mie lidi Aceh ini dia awalnya tuh kayak spaghetti gitu ya, terus direbus dan nanti dia seperti ini, mengembang. Mengembangnya itu cukup mengembang banget sih kalau menurut saya. Dan ini tadi saya dapat kiriman dari Aceh langsung. Makasih ya udah kirim. Saya baru tahu ternyata untuk bikin mie Aceh itu beda-beda resep gitu ya. Kalau yang saya biasa makan di Jakarta atau daerah sini gitu ya di Pulau Jawa, itu biasanya lebih seringnya yang rasanya agak berkari gitu ya. Tapi kalau misalkan yang di Aceh sendiri, ini yang dari saudara saya, resepnya langsung dari orang Acehnya, itu ada yang versinya kayak gini ternyata gitu. Dan saya baru tahu juga kalau rasa ini tuh nggak rasa kari, tapi dia lebih ke rasa ebi. Jadi kayaknya untuk yang suka makan mie Aceh, wajib coba resep ini. Untuk telurnya, di sini saya bikinnya, saya goreng lebih dulu daripada si bumbu. Kalau misalkan mie Aceh yang berkari, itu biasanya di belakangan ya. Ketika udah mau setengah mateng gitu, baru diceplokin telurnya dan diaduk gitu. Jadi dia jadi kental. Kalau saya enggak. Jadi saya biarin dulu telurnya itu mateng sempurna, agak garing gitu ya. Karena kan ini kan pakai ebi. Kalau misalkan pakai kari, yang tadi saya sebutin ya, bumbu kari itu, kayaknya dia nggak bakalan amis ya. Tapi kalau misalkan kita taruh pakai ebi, yang bumbunya pakai ebi ini, lalu ditaruh di belakang, telurnya dimasak, dikocok gitu, takutnya nanti malah jadi amis. Setelah ini saya juga mau bikin versi lainnya, dan itu biasanya kata saudara saya lagi di sana makannya seperti itu. Jadi mie lidi ini bisa dimasak seperti nanti. Ini barusan saya kasih air sedikit karena saya rencananya mau bikin itu mie tumis. Jadi nggak terlalu kering. Di sini saya tambahin kecap manis sedikit aja, Kak. Sekitar 1 sendok makan, nggak sampai. Ini dia mie-nya, mie yang sudah tadi saya rebus ya. Saat direbus saya pakai sedikit minyak goreng supaya dia itu nggak terlalu nempel-nempel gitu ya. Karena kan ini saya nggak langsung saya masak. Jadi dikhawatirkan nanti agak terlalu nempel-nempel, akhirnya susah untuk saya aduk. Dan ini udah matang, langsung bisa di plating. Kalau misalkan dibikinnya mie goreng, nggak ditambahin air sama sekali, tentunya dia akan lebih kering ya. Tapi ini memang saya sengaja, saya mau bikinnya mie tumis. Ini dia satu-satunya bumbu yang hampir aja lupa saya masukin. Harusnya tadi dia berbarengan dengan si bumbu.
Oke, ini dia udah jadi, udah saya taruh piring, dan sekarang saya lanjut ke menu yang kedua. Di sini saya rebus kol dan sawi, lalu saya pakai bumbu pecel instan. Nah, saya masak di kompor, lalu setelah dia itu sudah mendidih, saya tambahin sedikit maizena dan ditunggu sampai dia agak kental. Nah, sampai kayak gini ya, jadi ini sudah bisa kita angkat. Ini keesokan harinya ya, jadi sisa mie yang kemarin, sebetulnya sih nggak sisa, saya sengaja saya pisahin sedikit untuk saya bikin menu ini. Dan ini untuk sarapan ya. Mie yang dari kulkas saya tambahin air sedikit dan saya masukin ke microwave sekitar 2 menit sampai mie-nya itu nggak terlalu menggumpal gitu ya. Lalu saya pakein topping sayuran yang saya rebus tadi, dan terakhir nanti saya akan siram pakai si kuah pecel. Dan itu juga resep dari saudara saya yang ada di Aceh. Nah, ini dia versi yang keduanya. Nanti kapan-kapan, karena mie-nya itu masih banyak, nanti kapan-kapan saya bikin cara-cara lainnya untuk membuat mie lidi. Thanks for watching dan assalamualaikum.